Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan pertama kita kali ini pada bab 1, yaitu materi tentang gerak pada benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang konsep gerak. Jadi tentang apa itu gerak dan bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergerak. Nah, di sini kita sudah punya sebuah ilustrasi, yaitu rumah, sekolah, dan sebuah mobil. Nah, apa yang dilakukan mobil ini? Ya, mobil ini seperti kita lihat, dia bergerak dari sekolah ke rumah. Nah, apa sih itu gerak? Menurut fisika, gerak, suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi terhadap suatu titik acuan. Nah, yang mana titik acuannya di sini? Jadi kita misalnya ambil titik acuannya adalah sekolah. Jadi awalnya mobil berada di depan sekolah, atau kita katakan sebagai posisi awal. Jadi posisi awalnya di sini depan sekolah, kemudian setelah bergerak dia berada di depan rumah, atau posisi akhirnya di depan rumah. Artinya ada perubahan dari posisi awalnya yang berada di depan sekolah dan posisi akhirnya yang berada di depan rumah. Jadi titik acuannya sekolah, jadi dia berubah posisi terhadap sekolah. Jadi dari yang awalnya di depan sekolah berubah posisi akhirnya menjauhi sekolah. Jadi ada perubahan posisi terhadap suatu titik acuannya. Nah, suatu benda dapat bergerak di sebuah lintasan. Kalau di gambar ini lintasannya lurus, nah geraknya lurus ya. Jadi lintasan yang lainnya itu bisa berupa lintasan melingkar dan lintasan parabola. Tapi untuk kelas 8 ini kita hanya akan mempelajari tentang lintasan lurus, di mana akan berkaitan nanti dengan waktu, jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang jarak dan perpindahan. Setiap hari kalian berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah kembali lagi ke rumah. Jika jarak rumah dan sekolah adalah 2 kilometer, maka berapakah jarak dan perpindahan total jika kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah? Jawabannya, jarak yang kalian tempuh adalah 4 km, sedangkan perpindahan kalian adalah 0. Kok bisa 0? Kenapa bisa 0? Nah, misalkan, jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Tadi kalian berangkat ke sekolah 2 km, kemudian kembali lagi ke rumah 2 km. Jadi 2 km ditambah 2 km adalah 4 km. Nah, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Jadi, tadi kalian berangkat dari rumah, berarti posisi awalnya di rumah. Dan dari sekolah kembali lagi ke rumah, berarti posisi akhirnya di rumah. Berarti tidak ada perubahan posisi kalian terhadap titik acuan, di mana titik acuannya di sini adalah rumah. Nah, karena tidak ada perubahan posisinya, berarti perpindahan yang kalian lakukan adalah 0. Itulah kenapa jarak yang ditempuh adalah 4 km, sedangkan perpindahan yang kalian tempuh adalah 0 km. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita punya lintasan dari A ke B, kemudian ke C. Jarak A ke B adalah 8 meter. Kemudian jarak dari B ke C adalah 6 meter. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh dari titik bagian A, dari A ke B, kemudian ke C. Bagian B, dari A ke B,
ke C, kemudian kembali ke B. Kemudian selanjutnya jawab. Pertama, bagian A ke B ke C. Jadi jarak dari A ke B ke C itu adalah penjumlahan dari jarak A ke B dan ditambah dengan jarak B ke C. Jarak A ke B adalah 8 meter dan jarak B ke C adalah 6 meter, sehingga jumlahnya adalah 14 meter. Sedangkan perpindahan tadi adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal di A, jadi ini posisi awal, kemudian posisi akhir di C. Nah, jarak A ke C adalah 14 meter. Kemudian bagian B, dari A ke B ke C, kemudian kembali ke B. Jarak yang ditempuh adalah dari A ke B tambah dari B ke C, kemudian tambah dari C ke B. Dari A ke B adalah dari A ke B 8 meter, kemudian dari B ke C 6 meter, kemudian dari C ke B adalah 6 meter. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah 20 meter. Kemudian perpindahan. Nah, posisi awal di sini kita lihat posisi awal adalah titik A. Kemudian posisi akhir berada di titik B. Perpindahannya adalah jarak dari A ke B. Jarak dari A ke B adalah 8 meter. Ya, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebagai tugas di rumah, coba kalian kerjakan tugas berikut ini, 2 nomor. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.